Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bersyukur pada Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih muamalat kontemporer, yaitu dari harta haram muamalat kontemporer karya guru kami Ustadz Irwandi Tirmizi MA, Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, dan kita masih seputar gharar. Seperti kita telah jelaskan, gharar itu ketidakjelasan. Bisa jadi ketidakjelasannya itu dalam akad, bisa jadi dalam objek akad yaitu barang atau harga, bisa jadi juga pada waktu pelunasan atau waktu pembayaran. Ya. Bentuk-bentuknya sudah kita lihat dan beberapa kasus juga telah dibedah di sini oleh Ustadz Irwandi, mulai dari jual beli masa jahiliyah, kemudian ada juga jual beli dengan media situs web atau sekarang kita terapkan pada Instagram, pada Facebook. Lalu ada jasa titip kemarin, just tip atau hukum titip beli. Kemudian sampai pada dompet virtual. Dompet virtual punya sisi masalah. Jika ada saldo di situ dititipkan maka jadi deposit. Akadnya jadi qard, sehingga kalau dimanfaatkan saat promo atau diskon jadi masalah. Masuk dalam kaidah kullu qardin jara manfaatan fawariba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan maka ada riba di dalamnya. Namun asalnya kalau memakai untuk membeli normal dengan biaya normal dia bayar, ya, atau dia membeli akun, dia punya akun tapi bayar dengan harga normal tanpa memakai saldo dan masa promonya tadi, maka tidak ada masalah. Sebenarnya dikuatkan oleh Ustadz Irwandi, walaupun terjadi antara ijarah sewa untuk ojek daringnya tadi dengan jual beli itu digabungkan jadi satu, tapi karena kondisi hajat ini membolehkan ya, sesuatu yang tadi jadi terlarang karena zari'ah, karena perantara. Jadi kesimpulannya boleh. Terus terakhir kita bahas tentang supply kontrak atau pre-order. Itu ada yang si B memesan pada si A ini nanti akan pesan pada produsen luar negeri. Jika barang itu masih butuh proses pembuatan maka akadnya istisna, boleh menurut ulama Hanafiyah. Kemudian kedua, jika B pesan pada A, kemudian A pesan nanti di luar negeri barang tersebut, dengan B ini bayar tunai secara keseluruhan terlebih dahulu di awal, maka akad yang terjadi adalah akad salam, dan seperti itu boleh. Asal uang tunai di depan, takaran jelas, waktu penyerahan juga jelas. Lalu ada yang bentuk yang ketiga. Kalau bentuk kedua ini asalkan barang sudah tersedia ya, tidak pakai diproduksi dulu. Kalau bentuk istisna tadi yang awal itu terserah mau bayar di depan atau mau bayar di belakang. Sedangkan untuk yang ketiga telah tersedia di tangan produsen, si B itu pesan pada si A dengan bayar tidak tunai terlebih dahulu. Kemudian A ini pesan pada produsen luar negeri, maka dibayar secara berangsur oleh B. Nanti keseluruhan pembayaran nanti di belakang, maka akad yang terjadi di sini adalah menjual barang yang belum dimiliki atau menjual utang dengan utang. Hukumnya haram, dan ijma ulama jual beli utang dengan utang hukumnya itu haram. Maka solusinya di sini ada solusi dari Ustadz Irwandi, yaitu A dan B itu buat perjanjian yang tidak mengikat. Atau istilahnya juga ada bentuk bai' al-amru bis-sira'.
perintah mohon supaya barang itu dibelikan gitu. Namun tidak mengikat, artinya suatu waktu bisa lepas. Kemudian jika salah satu pihak itu menarik janji, maka tidak ada sanksi, tidak dikenakan sanksi di situ. Jadi tidak mengikat. Terus bisa juga di sini solusinya terima barang dari produsen luar negeri dulu. Baru nanti dia lakukan transaksi dengan pihak B setelah barang itu ada. Nah, satu masalah lagi yang kita bahas di sini yang termasuk gharar, bahkan dalam pembahasan kita kali ini nanti mencakup macam-macam masalah. Ghararnya ada, zolim yang sudah pernah kita bahas juga ada, ribanya juga ada, yaitu tentang masalah asuransi. Kita nanti lihat dari sejarahnya dulu, kemudian hukumnya dan alasan hukumnya itu dikatakan haram. Nanti akan disebutkan poin-poin ini oleh Ustaz Irwandi. Baik, kita baca. Asuransi atau insuransi. Atau insurance. Nanti bisa dilihat di cetakan ke-22 dari buku Ustaz Irwandi di halaman 291. Ya, pengertiannya asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan bertanggung jawab tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Baik, kita lihat beberapa poin dulu ya dari pengertian ini. Yang pertama di sini ini ada perjanjian untuk dari perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan ganti rugi. Jadi ada ganti rugi. Kemudian ini dikarenakan risiko. Adanya risiko kecelakaan atau masuk rumah sakit, butuh berobat ya misalnya. Terus dengan catatan di sini dibuat perjanjian yang tertanggung tadi membayarkan premi. Ya, tertanggung tadi itu membayarkan premi. Ya, membayarkan premi. Misalnya tiap bulan atau tiap tahun gitu, ada premi yang disetor. Ya, terus sejarah asuransi konvensional. Nah, sekarang kita lihat sejarah asuransi konvensional. Ya, terus asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Ini muncul pertama kali di Italia. Jadi bukan dari negara Islam di sini ya. Dari Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Kita lihat bentuknya. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu, kapal laut merupakan sarana transportasi dengan resiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Nah, lihat, bila pedagang tadi kan, pedagang membayarkan sejumlah uang kepada suatu pihak dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Ya, pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Terus karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Nah, akhirnya karena dirasa itu menguntungkan antara dua belah pihak, dari pihak penanggung dan yang tertanggung, maka dibuatlah asuransi tersebut. Terus setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Nah, tadi asuransi laut, sekarang asuransi kebakaran. Terus pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman, dan Perancis. Ya, terus kemudian pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam, mazhab Hanafi, wafat 1836 Masehi, telah menfatwakan haram hukum saukaroh. Ya, pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara Islam. Di antara ulama yang mempermasalahkan asuransi ini, ulama dari mazhab Hanafi, Ibnu Abidin, dia fatwakan haramnya. Terus ia berkata,
Ini pembahasan penting tentang saukaroh yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Banyak pertanyaan tentang hukum saukaroh dewasa ini, yaitu telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukaroh. Jika terjadi kecelakaan dan barang niaga di kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan atau mengganti barang sebagai imbalan dari saukaroh yang diterimanya. Jadi pokoknya kalau barangnya itu rusak, terbakar, tenggelam, dirampok, ya itu ada ganti rugi. Terus kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita atau Islam berada di pesisir pantai. Agen tersebut menerima saukaroh dari para pedagang, izin tinggal mereka disetujui oleh sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi. nah, terus Menurut saya, pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut, karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Nah, pedagang tidak halal menerima ganti rugi tadi. Ya, pedagang tidak halal menerima ganti rugi tadi. Terus setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak ketiga, dan seterusnya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan itu ada. Itu asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, ya, asuransi di hari tua, ya, macam-macam. Dan bentuknya di zaman ini semakin berkembang gitu. Bahkan kalau kita beli sebuah mobil misalnya, nanti ada form yang kita isi untuk menentukan jenis asuransinya itu apa. Ya, nanti asuransi karena banjir, nanti asuransi karena kebakaran, asuransi karena rusaknya mobil, dan macam-macam. Ya, bentuknya bahkan untuk satu barang itu bisa bentuk beberapa asuransi. Nah, terus hukum asuransi sekarang. Hukum asuransi. Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama, baik perorangan maupun lembaga. Nah, jadi secara perorangan ulama mengharamkannya, begitu juga secara lembaga juga diharamkan. Terus pada tahun 1978 dalam Muktamar 1 Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami di Mekah telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut, setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majelis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram. Lihat ya, sampai asuransi jiwa, niaga dihukumi haram. Terus pada tahun 85? Pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9 1985 yang berbunyi transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi tinggi. Nah, jadi di situ tingkat gharar, spekulasi tinggi. Yang kita sudah bahas ya, dalamnya itu nanti ada mukhatarah, ada qimar, judi. Mukhatarah itu untung-untungan, dan nanti bentuk-bentuk gharar yang lainnya. Yang jelas ini spekulasi tinggi. Terus hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam. Asuransi ini diharamkan Islam. Terus pada tahun 2006, AAOFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Nah, sekarang kita lihat alasan-alasan haramnya atau dari sisi dalilnya. Beberapa poin nanti dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, sisi pendalilannya kenapa asuransi itu haram. Ya, baca. Dalil-dalil asuransi haram. Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut. Yang pertama, polisi asuransi termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang atau syarf. Atau sorf.
Di dalamnya itu ada istilah sorf. Sorf itu tukar menukar uang dengan uang. Uang dengan uang. Ingat dalam aturan komoditi barang ribawi, kan umumnya 6 ya. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Emas, perak ini dimisalkan dengan mata uang. Maka mata uang masuk juga dalamnya. Maka rupiah itu masuk dalam komoditi ribawi. Syaratnya jika, walaupun nanti pembahasannya di pembahasan riba ya, namun saya majukan ini untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan sorf. Syaratnya ketika menukar uang dengan uang atau emas dengan emas yang sejenis ya, maka syaratnya 2. Yang pertama harus yad dan biyadin, tunai. Ya. Ada uang A ini tukar dengan uang B langsung di tempat. Kemudian yang kedua, akad tersebut harus mislan bi mislin, timbangannya, takarannya atau jumlahnya sama. Misalnya 1 juta rupiah ingin ditukar dengan duit pecah 10.000, maka 1 juta harus dapat juga 10.000 yang nilainya juga 1 juta. Nggak bisa 1 juta kemudian ditukar dengan 990.000, nggak boleh. Nah, itu namanya sorof. Jadi alasan haram pertama ini dalam masalah sorofnya di sini, tukar menukar uang dengan uang. Coba lihat penjelasannya. Akad asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Ya, kerugian pertama dalam masalah sorf ini, padahal kan harus ada cash kan, dan jumlahnya gitu, jumlahnya harus jelas. Ini saja untuk nyetor premi belum tentu di sini ya. Premi disetor bisa jadi terjadi eksiden langsung dia dapat ganti rugi, bisa jadi tidak terjadi eksiden dia terus bayar premi tadi. Ya terus. Pada saat akan dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi resiko yang ditanggungkan. Nah, dari sisi premi yang disetor ya tidak jelas. Terus. Bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika resiko tidak terjadi. Nah, lihat. Penanggung bisa jadi memberi ya ganti rugi tadi, bisa jadi tidak ketika ya eksiden tidak terjadi gitu. Terus tingkat gharar. Tingkat gharar dalam polis asuransi ini sangat tinggi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan tukar menukar atau jual beli yang mengandung gharar. Nah di sini sorofnya itu mengandung gharar berarti. Karena premi yang dibayar nggak jelas ya, maka sorofnya di sini mengandung gharar. Tukar menukar uang di sini mengandung gharar. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharari. Berarti yang pertama masalahnya adalah sorofnya tukar menukar uang. Jadi kan uang pertama yang disetor premi yang diterima itu klaim itu nggak jelas. Dan ini kita katakan mengandung gharar. Dan hadis katakan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah ya melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Terus alasan yang kedua. Polis asuransi termasuk qimar atau judi. Nah lihat. Polis asuransi itu termasuk qimar. Jadi bentuknya di sini qimar, judi. Kita sudah terangkan ketika bahas masalah qimar sebelumnya, ada disinggung sedikit tentang qimar. Qimar itu ada permainan atau perlombaan, terus di situ dipasang taruhan. Nanti makin jelas ada beberapa perlombaan, memang nanti akan disebutkan Ustadz Irwandi. Saya juga sudah tulis ini dalam fikih perlombaan. Intinya ada qimar dalam asuransi ini. Coba kita lihat bentuknya. Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Terus.
Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Ingat ya, sifat qimar itu ada yang untung besar, ya, yang menang judi kan dia untung besar. Kemudian ada yang rugi besar. Sekali lagi, ada yang untung besar dan ada yang rugi besar. Terus, inilah hakikat judi. Jika satu pihak beruntung, maka pihak lainnya merugi. nah, ada yang untung besar, ada yang rugi besar. Terus Allah telah mengharamkan. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baca Al-Maidah ayat 90. hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, berarti sudah ada sorof yang tadi mengandung goror, ada qimar itu judi, terus sekarang yang ketiga. Polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang atau sorf. Karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi, berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan penerima uang dalam bentuk ganti rugi. Terus? Dalam akad tukar-menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis, disyaratkan harus sama nominalnya. Nah, tadi yang kita sudah singgung ya. Uang sejenis, saya tukar rupiah, 1 juta rupiah dengan pecahan 10.000, harus dapat juga 10.000 yang nilainya 1 juta rupiah. Terus? Dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Ya, terus? Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka akad tukar-menukar uang dengan uang ini termasuk riba baik. Ya, terus? Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Nah, lihat ya. Dua persyaratan tidak terpenuhi dalam polis asuransi. Tadi dalam akad disyaratkan harus nominalnya sama dan harus serah terima juga sama. Uang ini nominalnya nggak sama. Premi yang disetor, ya, premi yang disetor dengan klaim tidak sama. Berarti nggak mislan bimislin. Kemudian juga tidak diterima cash. Padahal sini sorof. Ya, artinya tidak ada, boleh ada tenggang waktu. Saya mau tukar 1 juta dengan pecahan 10.000 nilainya 1 juta, harus tukar saat itu juga, tidak boleh ada yang tertunda. Nah, maka di sini ada dua macam masalah, yaitu tadi ribanya itu karena premi dan klaim tidak sama. Ya, kemudian yang kedua dikarenakan serah terima tidak tunai, karena kan tertunda jelas. Premi dulu baru klaim nanti belakangan gitu. Serah terima tidak tunai. Ya, terus. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl dan nasiah. Nah, ini namanya riba fadl, karena premi dan klaim tidak sama itu riba fadl. Kalau serah terima tidak tunai itu riba nasiah. Dua jenis riba sekaligus dalam akad asuransi. Terus, yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai. Uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu, namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu. Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama, maka termasuk riba nasiah. Nah, kalaupun satu premi dan klaim sama. Preminya dia total setor 10 juta, klaim dia dapat 10 juta. Maka terjadi di sini tidak terima tunai, maka terjadi riba nasiah. Karena tukar menukar dua uang tidak tunai. Nah, sekarang pengecualian. Dibaca. Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fikih Oki dalam muktamarnya ke-16 Iya, ke-16 di Emirat Arab tahun 2005 dengan keputusan nomor 149 membolehkan asuransi kesehatan bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan seperti rumah sakit, hukum asuransi kesehatan. Ya, terus. Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan, maka hukumnya dibolehkan syariat dengan Namun di sini ingat ya,
penyelenggara pengobatan, bukan pihak lain selain penyelenggara tadi gitu. Bukan pihak ketiga. Jadi yang keluarkan penyelenggara pengobatan tadi. Terus dengan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin. Karena hukum gharar yang sedikit dimaafkan. Hukum gharar yang sedikit dimaafkan terus dan akad gharar yang dibutuhkan orang banyak dan sangat mendesak seperti asuransi kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan, dan 3 hal ini termasuk hal yang sangat penting dijaga syariat Islam. Maka hukum ghararnya dimaafkan. Terus di antara hal teknis yang penting diperhatikan. Di antara hal teknis yang penting diperhatikan. Ya, ini masih di dalam fatwa Majma' Al-Fiqh Al-Islami ya. 1. Membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terus 2. Memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. Ya, biar nanti jenis pengobatannya jelas ya. Terus 3. Tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi komersial. Nah, di sini nggak ada rekayasa ini ya. Jadi kalau tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan. Ya, tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa. Jadi nggak direka-reka, ini memang tagihannya ya sesuai gitu. Terus memperhatikan keputusan di atas. Memperhatikan keputusan di atas dapat dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini membolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa gharar dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan. Di antara bila tingkat ghararnya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Ingat ya, ghararnya rendah, kemudian ghararnya di sini karena mendesak. Seperti kemarin kita sebut gharar pada kebutuhan pokok ya. Ini kebutuhan mendesak. Misalnya jual beli telur. Telur itu dalamnya nggak terlihat tuh. Kita cuma beli bagian luarnya taunya gitu. Kita nggak tahu dalamnya itu bagus atau tidak. Namun telur ini harus dijual dikarenakan orang itu butuh. Maka karena kebutuhan mendesak, ghararnya ini ya, karena ini nggak semua telur terbuka juga. Ngapain pedagang itu buka? Ghararnya ini mendesak kebutuhan. Maka tidak ada masalah. Maka ini disamakan dengan ini kata Ustadz Irwandi. Terus dan 2 faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan. Berarti karena ghalarnya rendah dan karena mendesak. Lalu yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Ingat ya, dengan catatan diterbitkan oleh rumah sakit. Berarti kalau ada yang nanti nanya tentang BPJS, nah itu nanti ada pembahasannya sendiri. Kalau ini kita masih bahas jika diterbitkan oleh rumah sakit. Kalau BPJS nanti ada di 2 pertemuan berikutnya insya Allah. Terus hampir sama? Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di atas Dr. Yusuf Ash-Shubaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi. Karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung gharar dan gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut yang 1, apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Nah, jika asuransi sebagai pengikut. Nah, ini sering saya maksudnya beli barang, saya bukan maksudnya incar asuransinya gitu. Namun di dalam aturan beli barang ini harus disertakan asuransi. Contoh, saya beli tiket. Tiket itu disertakan asuransinya. Apakah boleh saya beli tiket padahal saya di situ ada polis juga harus ikut asuransi. Nah, ini ikutan namanya. Nah, ini namanya ikutan. Jadi gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad ya. Jadi ghararnya di sini gharar asuransi yang tidak merusak akad. Situ apa tadi? 1, asuransi jadi ikutan. Terus baca. Misalnya, pembelian barang elektronik, mobil, tiket, angkutan umum, darat, laut, dan udara, dan lain-lain yang tercantum dalam akad pengembalian kewajiban membayar asuransi. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi.
maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh ya. Namun disarankan jika ada pilihan nih, misalnya beli mobil ini pilihan. Biasanya ditawarkan oleh salesnya, Pak Bu ini mau asuransi atau tidak? Nah itu kan ditawarkan, jadi bukan keharusan gitu. Kalau memang tidak harus pakai asuransi tadi ya tidak ada masalah gitu, dia tidak ambil tidak masalah. Terus yang kedua, apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak. Ini asuransi komersial ini kebutuhan orang banyak. Terus, misalnya, suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Terus, maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi, sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Nah, sedangkan dia punya kebutuhan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Jadi ini karena kebutuhan orang banyak. Ya. Jadi ketika dia mau membuat misalnya SIM, nah asuransi ini ada. Terus yang ketiga, apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Asuransi komersial diterima tanpa premi ya. Terus misalnya asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi. Nah, lihat, ini dari perusahaan yang beri. Ya, tanpa setiap pegawai itu bayar premi. Terus maka hukumnya? Maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. Dan hibah ya tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar gitu. Ini kan cuma hibah dari pihak perusahaan. Ya. Jadi baru saya pahami ini ternyata asuransi diterima tanpa premi ya. Pegawai kan nggak keluarkan biaya apa-apa di situ. Maka dia boleh manfaatkan. Ya, terus. Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syekh Munajjid ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi. Hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Nah, gitu ya. Jadi kalau pegawai tidak bayar premi asuransi, perusahaan itu yang memberikan sebagai bentuk hadiah, balas jasa pada karyawannya atau bentuk tanggung jawab pada karyawannya tidak ada masalah. Terus untuk asuransi A dan B, apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi resiko yang dipertanggungkan? Nah, lihat di sini ini pertanyaannya untuk yang tadi asuransi jadi pengikut tadi ada pada barang elektronik, pada tiket. Nah, misalnya kita kena risiko, boleh nggak kita manfaatkan asuransi tadi? Atau yang kedua, asuransi ini kebutuhan orang banyak. Misalnya tadi pada SIM ya, pada SIM kan kita buat situ ada asuransinya. Boleh nggak kita memanfaatkan asuransi tersebut? Nah, terus dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat. Nah, sekarang tentang masalah manfaatkan asuransi A dan B tadi ya. A dan B. Asuransi A itu asuransi ini pengikut, sebagai pengikut. Yang kedua yang asuransi B itu asuransinya itu kebutuhan orang banyak, suatu kebutuhan orang banyak. Ya, terus baca. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Jadi preminya berapa yang disetor, klaim yang dia manfaatkan cuma sebatas itu saja. Ini untuk yang jenis pertama tadi hanya asuransi sebagai pengikut seperti asuransi ketika beli mobil, tiket, angkutan umum ya dan seterusnya. Terus yang kedua, pendapat kedua. Ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi. Namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi dan jika dia termasuk fakir miskin, halal baginya memanfaatkan uang tersebut. Nah, kalau dia fakir miskin bisa manfaatkan uang tersebut. Berarti kalau jumlahnya walaupun lebih besar sini tidak disyaratkan ya. Terus
Dan jika dia bukan fakir dan miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Nah, kalau dia pun sudah dapat klaim dan itu kelebihannya ada dari preminya, maka baiknya dia tetap serahkan pada fakir miskin atau kepentingan umum. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Khoslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan karena dia dipaksa membayar premi, maka ketika dia mendapatkan ganti rugi, maka itu juga menjadi haknya. Nah, berarti kesimpulannya seperti itu. Dan ini ilmu baru juga bagi saya untuk masalah memanfaatkannya tadi, ya. Memang hati-hati sih pendapat pertama, namun pendapat kedua ini juga kuat, ya. Ia boleh manfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi walaupun itu besar, ya. Namun tadi kalau untuk fakir miskin, Ustaz Irwandi rinci, ya, ada pendapat kedua tadi. Kalau untuk fakir miskin bisa manfaatkan. Tapi kalau untuk yang bukan fakir miskin, baiknya dia salurkan kelebihan dari preminya tadi kepada fakir miskin atau untuk kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan selanjutnya nanti ada solusi untuk asuransi komersil tadi, konvensional, ada asuransi syariat, nanti kita bahas di pertemuan berikut. Dan setelah itu baru kita bahas tentang BPJS. Jadi BPJS nggak akan saya jawab jika ada yang mau bertanya. Nanti 2 pertemuan lagi untuk BPJS insya Allah. Baik, nanti kita bagi beberapa, sekarang ada lewat telepon, ada lewat WA, ada lewat Zoom, nanti secara giliran. Ya, bisa giliran untuk bertanya. Nanti dari telepon dulu, telepon interaktif di 0812 281 85131. Kemudian nanti lewat Zoom bisa bertanya juga, dan nanti yang masuk lewat WhatsApp. Ya, monggo nanti setengah jam ke depan insya Allah. Disilahkan. Mungkin lewat telepon dulu, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengan Aldo di Depok. Dengan siapa? Aldo, ya silakan Pak. Ustaz mau tanya tentang yang tadi yang kemarin dibahas tentang istisna, Ustaz. Istisna, iya. Jadi yang ini yang case-nya PO gini, Ustaz, PO makanan. Jadi misalnya kakak saya punya usaha makanan, kemudian pemesan itu memesan, misalnya dipesan hari ini, diantarkan besok, diantarkan besok ke alamat. Nah, tapi dibayarnya setelah makanan itu sampai, setelah makanan itu diterima oleh pemesan. Nah, ini seperti ini apakah dibolehkan, Ustaz? Kemarin di istisna itu dibayar di depan boleh, dibayar pada saat barang diterima boleh. Oh, boleh, Ustaz, ya? Jadi nggak masalah ya ketika dia terima barangnya dulu, walaupun itu statusnya PO, Ustaz, ya? Iya. Seperti itu boleh. Halo, Ustaz? Iya, seperti itu boleh, ya. Ada lagi? Gimana, Ustaz? Ada lagi? Ada Ustaz, yang kedua, Ustaz, gini, Ustaz, untuk kalau kita membayar, misalnya kita makan di restoran, satu restoran dia bilang gini, kalau misalnya bayar tunai, bayarnya 100%. Kalau misalnya bayar pakai kartu debit, Ustaz, ada diskon misalnya 20%. Nah, kalau kita bayar pakai debit, itu apakah boleh, Ustaz? Berarti debit itu kan statusnya sama seperti kita telah bahas sebelumnya, itu ada dompet virtual, ada saldo kita di situ kan? Iya, karena ada saldo kita di situ, maka akibatnya tidak boleh kita mengambil manfaat dari saldo tadi karena statusnya kordun. Kordun itu utang piutang. Walaupun kartu debit ini misalnya sebutlah bank A tidak ada hubungan dengan restoran tersebut, gitu, tetap aja dia statusnya ini, Ustaz, ya? Iya. Virtual, dan itu tidak boleh, Ustaz, ya? Iya, sama seperti yang kita bahas sebelumnya itu, statusnya kordun. Itu sama seperti yang kita bahas kemarin, Ustaz Irwandi sebut, kita nitip uang ke warung tetangga 100.000, terus kita ngambil tiap ada kebutuhan gitu. Ya silakan gitu, mau ngambil setiap ada kebutuhan, tetapi tidak boleh memanfaatkan diskonnya. Dikarenakan kamu punya saldo di tempat saya di warung ini, maka kamu nanti dapat diskon gitu. Nah, diskonnya nggak boleh dimanfaatin, jadi dia cuma bayar normal saja. Jadi kalau cuma sekadar langsung potong gitu, ya, dengan ini misalnya ada kan bentuk lounge itu pelayanannya cuma pada nasabah bank tertentu. Masuk situ ya, bukan dapat diskon, namun pelayanan cuma untuk mereka saja. Maka langsung dia bayar, dipotong dari ya debitnya, boleh. Bayarnya normal ya, bukan dapat diskon. Oh ya,
yang normal Ustaz ya? Iya, bayar normal. Artinya semuanya sama, tapi bagi dia bisa boleh potong dari debitnya langsung. Iya. Artinya ini hanya kemudahan untuk pembayarannya Ustaz, tanpa Iya, mengambil diskon. tanpa mengambil diskon atau promo kemarin yang sudah kita bahas. Oke. Ustaz, setelah ini Ustaz, Iya. kalau untuk urusan DP Ustaz, misalnya kita transaksi sama orang, misalnya transaksi barang atau apalah, misalnya kita DP duluan, kemudian batal, itu ada batas maksimalnya nggak Ustaz? Berapa persen DP itu hangus? Kan kemarin sempat dibahas DP itu boleh diambil oleh yang Iya sih, DP-nya sih boleh saja diambil oleh si penjual gitu. Saya tidak bisa. Ada batasnya nggak Ustaz? Sebenarnya tidak ada. Semua DP yang sudah dibayarkan atau bagaimana Ustaz? Sebenarnya tidak ada batasan sih. Jadi dia mau ambil utuh semuanya boleh, ambil berapa persen juga boleh. Tergantung sebenarnya kerugian dia gitu loh. Kalau memang dia tidak merasa rugi sama sekali, baiknya kembalikan. Namun kalau dia merasa, ini kan gara-gara kamu ini seharusnya saya sudah dapat pelanggan ini, maka hak dia mau narik itu. Tadi DP-nya berapa? Iya. Itu terserah dia Ustaz. Iya, tidak ada batasan. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Allah ya barak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang lewat Zoom, silakan bisa bertanya. Lewat telepon, mereka yang telepon langsung. Ya, silakan. Silakan Bu Mutmainah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ada teman yang nitip pertanyaan, Iya. dia bertugas di daerah terpencil, Iya. di tempatnya itu tidak ada ATM, Ya. harus ke kota dulu. Di desa tersebut ada fasilitas, ada masyarakat yang fasilitasi untuk mengambil uang di warungnya, tapi dengan syarat transfer ke rekeningnya dulu. Tapi Iya. ada biayanya. Itu riba tidak Ustaz? Transfer ke rekeningnya dulu ada biayanya. Ya konsekuensi transfer berarti ya. Iya. Konsekuensi transfer. Iya kan? Maksudnya misalnya mau narik ke 1 juta, terus kita transfer dulu ke yang memfasilitasi ini, tapi biayanya ada. Misalnya kita nariknya 1 juta, jadi biayanya misalnya 30.000. Jadi kita bayarnya 1.030.000. Kita bayarnya 1.030.000. Namun ngambilnya tetap 1 juta. Iya. Nah, kayaknya ini masalahnya soalnya ambil bayar 1.030.000, kemudian tarik nanti 1 juta saja gitu ya. Maka ada penukaran uang yang tidak sama di situ. Berarti nggak bisa ya Ustaz? Nggak bisa. Ya, itu ada masalah di situ. Coba saya kaji lagi. Ini masalahnya ini bukan penukaran ini sebenarnya sih. Transfer ada biaya gitu. Namun kan sebenarnya cukup dengan biaya yang ada dari pihak bank kan, transfer itu bukan dari dia gitu loh. Jadi dia cuma terima saja utuh. Kalau pakai biaya transfer dari pihak bank nggak masalah nih, karena konsekuensi akad ya harus kirim, ada biaya transfer gitu loh. Ini bukan penukaran tapi biaya jasa. Tapi kalau dia tadi itu, saya khawatirkan itu sorof yang mislan bimislinnya, artinya tidak sama, tidak terpenuhi. Jadi agak berbeda di situ dengan pihak bank. Wallahu a'lam. Nanti saya kaji lagi yang kasus ini nih. Soalnya bisa jadi juga itu biaya jasanya. Apakah ini masuk biaya jasa atau tidak? Ya, namun saya masih janggal di situ. Ya. Ada lagi? Itu saja Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Zoom satu lagi silakan. Nah, dari Zoom lumayan banyak Ustaz, tapi kalau dapat 2 kesempatan boleh. Bu Masyita Parman silakan. Nanti giliran Bu, nanti saya ke WA terus nanti balik lagi ke Zoom lagi, nanti masih bisa ya. Ya silakan. Bu Masyita silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita pakai sebuah aplikasi untuk memanfaatkan supaya transfer itu, misalnya kalau pakai bank kan 6.500 ya casnya, tapi pakai aplikasi itu tuh jadi Zero. Transfernya cuman kayak enggak zero sih, kayak cuma Rp67, terus kayak Rp30, terus habis itu yang rupiah tadi itu dikumpuli, nah nanti itu bisa dimanfaatkan lagi, itu boleh nggak Ustaz? Sebentar. Saya catat dulu yang tadi, transfer uang. Ya Ustaz. Nah, terus ya, jadi ketika apa tadi Bu, diulang? Transfer kan Ustaz, biasa kan kalau pakai
dari bank itu biasa kalau beda bank 6.500 atau 4.000 gitu kan. Nah kalau Nggih. pakai aplikasi ini kayak cuma Rp30, Rp67 gitu Ustaz. Cuma kita harus transfer ke dia dulu. Transfer ke dia dulu, terus nanti tinggal dari dia transfer ke bank tujuan. Tapi cuma kena kayak rupiah gitu, Rp50, Rp60. Saya cuma bingung kan di sini apakah secara izin dari pihak bank seperti itu dibolehkan atau tidak ya. Saya cuma bingungnya di situ saja. Kalau memang tidak diizinkan maka jadi masalah di situ. Ilegal berarti. Dan kalau diizinkan secara hukum sih sah-sah saja, boleh-boleh saja seperti itu. Seperti kemarin ada yang nanya juga, ada aplikasi Fleet yang itu nanti buat biaya transfer ketika kirim. Iya, biaya transfernya jadi bisa 0, tidak ada gitu. Iya, atau kadang Rp50, Rp70 gitu. Ya, secara izin coba dicek dulu itu, dibolehkan atau tidak dari pihak bank. Kalau tidak dibolehkan berarti memang ilegal, nggak boleh, karena melanggar hak orang lain. Namun kalau secara memang dinihilkan atau dizerokan oleh pihak bank tidak masalah, ya fine-fine saja untuk menggunakan aplikasi tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini sebenarnya di buku Ustaz Tirwandi ada hukum transfer valuta asing, di sini dibahas. Saya coba bacakan salah satu fatwanya ya. Apabila mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank untuk ditransfer berbeda dengan mata uang yang diterima, termaslahat pada prosesnya terdiri dari sorof, karena ada terjadi penukaran mata uang situ ya. Terus sorof dilakukan sebelum hiwalah, sebelum transfer dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang ke bank, maka bank mencatat pembukuannya untuk termaslahat. Setelah disepakati nilai tukar yang dicatat pada slip transfer, lalu ditransfer, diserahkan kepada nasabah, kemudian ditransfer tadi. Nah, di sini tidak masalah seperti itu. Ada juga fatwa dari AAOIV, boleh melakukan transaksi transfer mata uang yang berbeda dari mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank. Transaksi ini terjadi sorof, ada sorofnya. Terus serah terima fisik uang tunai ataupun dianggap tunai, di mana fisik uang diserahkan untuk dicatat dulu. Nah, maka yadan biyadinnya itu pada pencatatan oleh pihak bank. Jadi ada kwitansi, ada nota, nah itu bukti penerimaannya gitu. Baru kemudian ditransfer. Maka di sini tidak masalah. Intinya sini kalau pertanyaan pertama juga secara hukum juga tidak ada masalah sih. Kalau dia tarik itu biaya untuk dia, untuk pelayanan begitu. Namun saya yang pertanyaan pertama nanti saya tahan dulu untuk saya teliti ulang lagi. Ya, namun seperti ini boleh Bu. Yang ditanyakan tadi untuk transfer jadi Rp30 tidak masalah. Karena di sini tidak disinggung masalah untuk biaya transfernya tadi. Wallahu a'lam. Baik, bisa lewat WA dulu. Ustadz izin bertanya, apa yang harus kami lakukan atas barang atau apapun yang kami peroleh yang di dalamnya ada unsur gharar? Contoh rumah yang diperoleh dengan fasilitas KPR di bank syariah. Diulang tadi, kok dibilang gharar? Apa yang harus kami lakukan atas barang atau apapun yang kami peroleh yang di dalamnya ada unsur gharar? Iya, terus? Contoh rumah yang diperoleh dengan fasilitas KPR dan bank syariah. Itu bukan gharar, riba itu. Ya, gharar itu ada unsur ketidakjelasan. Kalau beli rumah kan sudah jelas tuh, kalau ada gorornya itu goror ikutan atau goror ringan ya, nggak terlalu besar ya, seperti pondasi rumah itu goror memang. Namun itu goror ringan atau goror ikutan gitu, tidak ada masalah. Namun kalau KPR ya riba di situ. Yang jelas kalau sudah terlanjur paling bagus sih ya lunasi segera biar selesai, atau dia lepas rumah tadi karena sudah riba. Namun kalau tinggal sedikit ya dengan keterpaksaan dia lunasi dan rumah itu jadi miliknya, dan dia sesali dosa riba yang dia tempuh untuk pelunasan rumah tadi dengan cara KPR. Wallahu a'lam. Baik, lewat telepon langsung ada. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Ishak di Selatan Makassar. Pak siapa? Ishak, iya, silakan. Iya, Ishak. Di Selatan Makassar. Ya. Jadi Mas, Ustaz,
Ini kan sekarang kemarin-kemarin itu antum bayar BPJS, tapi saya sebenarnya nggak setuju dengan itu. Cuman istri masih mau bersikeras disuruh bayar BPJS-nya. Tapi untuk saat ini saya sudah kasih pengertian masalah pembayaran BPJS, masalah kemudaratan BPJS itu saya sudah kasih bayangan. Terus dia mengatur sekarang satu ini kan bertanya BPJS kalau tidak dibayar setelah berapa bulan, tentu kalau misalnya kita masuk misalnya walau artinya mudah-mudahan kita tidak sampai ke rumah sakit. Kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit nanti kan itu katanya muncul lagi Ustaz gitu. Apa muncul apa? Pembayarannya Ustaz. Karena sudah kita artinya tidak dilayani lagi untuk artinya kalau kita masuk ke rumah sakit terus mengurus administrasi itu kita tidak dilayani karena nggak membayar BPJS dulu begitu Ustaz. Bapak termasuk kalangan mampu atau tidak? Termasuk kalangan mampu atau tidak? Tidak, bukan penggalangan. Artinya saya bayar kemarin, tingkat 2, terus turun ke tingkat 2 terus turun ke tingkat 3. Pas ke tingkat 3-nya. Jadi sekarang saya sudah turun semua, tapi memang kemarin itu sudah mau bayar lagi. Cuman istri masih bersikap untuk membayarnya. Jadi tetap kemarin saya bayar, tapi sekarang ini sudah dibayar saya nggak bayar. Tapi ada informasi lagi kan, katanya kalau tidak dibayar untuk BPJS nanti ini, kapan istri saya melahirkan lagi, itu untuk masalah untuk datanya nanti muncul lagi, Ustaz. Harus dibayarkan dulu baru bisa dilayani. Bisa dilayani, Ustaz, begitu, Ustaz. Berarti dengan keterpaksaan harus bayar. Iya, begitu, Ustaz. Makanya itu saya cuma cari tahu bagaimana ini, Ustaz. Ya sudah. Karena resiko ya sudah bayar saja. Karena resiko sebagai rakyat disuruh bayar dengan paksa seperti itu ya sudah bayar. Mau dibayar ya, Ustaz ya? Iya. Oh, jadi enggak masalah ya, Ustaz ya? Iya. Karena dengan keterpaksaan harus bayar. Seandainya terjadi resiko misalnya tadi melahirkan, sakit. Ya, tadi kan sudah ada penjelasan juga. Boleh nggak asuransinya dimanfaatin? Ada dua pendapat tadi ya. Boleh manfaatin sebatas premi atau yang kedua boleh manfaatin ganti rugi secara keseluruhan. Tadi Ustadz Irwandi lebih cenderung pada pendapat kedua, boleh karena kita sudah bayar dong, dia kasih ganti rugi. Sah-sah saja saya manfaatkan karena itu hak saya untuk terima gitu. Jadi boleh dia manfaatkan. Tapi kalau dilihat khusus kemudaratannya BPJS ini sudah banyak sekali yang artinya terkena jeliman yang BPJS ini. Ya sudah, kalau zolim ya banyak sabar. Oh, gitu. Mau gimana lagi? Iya, makanya itu saya pikir bagaimana ya jalannya ini. Ya, kayaknya nggak ada jalan terang. Iya, kita mau cabut dari BPJS itu nggak boleh, karena sesuatu yang mau diurus ke pemerintahan itu pasti akan bakal muncul. Kalau misalnya kita ngurus KTP, isolasi usaha itu nggak bakal dilayani kalau kajian dan BPJS katanya. Ya secara dengan keterpaksaan bayar. Cukup ya Pak ya? Iya Pak. Baik, Allah yubarik fiik. Baik, silakan yang lewat Zoom, monggo. Yang lewat Zoom silakan. Ada yang mau bertanya lewat Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Jawa Timur. Iya. Ada satu pertanyaan mewakili ibu saya. Iya. Jadi di sini itu di daerah saya ini ada kayak semacam arisan untuk Lebaran gitu, Ustadz. Arisan untuk Lebaran. Ya, terus? Semacam tabungan untuk Lebaran. Dalam kurun waktu 1 tahun. Iya. Ini setelah Lebaran ini kan sudah mulai nabung setiap harinya. Nanti uang itu bakal keluar kalau di pertengahan bulan Ramadan. Iya. Di sini sistemnya seperti ini. Jadi ibu saya, misalkan ibu saya si A,
Ibu saya membayarkan uang setiap harinya dengan nominal tertentu sesuai dengan perjanjian kepada si B. Kemudian si B ini menyetorkan uangnya kepada si C. Yang dimaksud si C ini adalah bosnya gitu ya Ustadz ya. Yang kemudian uang tersebut akan dimanfaatkan untuk modal usaha si C. Nah, ketika kurun waktu 1 tahun itu berakhir, nanti uangnya akan dengan total sesuai dengan ibu saya membayar selama 1 tahun itu, misalkan nominalnya ada 5 juta. Jadi ibu saya akan menerima 5 juta tersebut, kemudian ibu saya memberikan upah kepada si B sebagai jasa karena memang sudah mengelola uangnya tersebut. Kemudian ibu saya mendapatkan hadiah dari si C, dari si bosnya ini berupa sembako gitu Ustaz. Kenapa dikasih itu? Sembako ini kenapa? Sebagai ya karena memang si C si C itu menggunakan uang-uang dari para orang-orang yang nabung ini buat usaha gitu Ustaz. Nah, jadi sini ada kayak hadiah gitu Ustaz. Iya, itu sebenarnya itu bukan sekadar ini ya. Jadi uangnya diputar kan berarti? Iya benar. Diputar. Uang diputar terus akhirnya nanti dikembalikan tetap ya? Iya dikembalikan. Tapi kan uang diputar berarti statusnya itu kordon, bukan nitip. Kalau nitip uang mengendap aja, tidak boleh diputar-putar. Oh gitu ya Ustaz. Iya, jadi kalau statusnya kordon kemudian dia dapat manfaat dari dikasih apa tadi? Beras, sembako. Nah, sembako ini riba berarti. Kemanfaatan dari nitip uang di situ berarti dia dapat keuntungan, tidak boleh. Oh, jadi riba ya Ustaz? Iya. Kalau itu sama saja dengan koperasi gitu ya, kita endapkan juga di situ, uang diputar kan, dipakai. Iya kan? Kalau yang diupah itu Ustaz, kalau yang ibu saya ngasih upah kepada si B itu karena si B sebagai apa tadi? Karena kan ibu saya sudah istilahnya dia menyimpan uang ibu saya gitu. Iya. 1 tahun. Gak masalah. Jadi statusnya nitip tapi dengan ubah, nitip dengan upah, nggak masalah. Tapi yang masalahnya itu uangnya diputar. Oh gitu. Iya. Uangnya diputar walaupun balik itu namanya dia pinjam uang kita gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Jadi Sudah? sembakonya, kalau misalkan sembakonya ini nanti dikasihkan ke fakir miskin. Nah, kasih ke fakir miskin. Tidak boleh memanfaatkan pribadi. Tapi uang yang diterima ibu saya yang 5 juta itu halal kan Ustaz? 5 juta utuh kan? Dulu setor sampai 5 juta, terus tarik lagi 5 juta kan? Iya, cuman kita ngasih upah ke yang si B itu tadi. Nah, upah ini nggak masalah. Upah wadiah tapi dia kasih ujroh gitu, kasih upah nggak masalah. Tapi kan tadi uang terima 5 juta, ambil 5 juta juga kan? Iya benar. Ya, tapi cuma ada tambahan dari sembako yang diberi gitu ya. Sembako ini jadi masalah. Tapi uangnya nggak masalah ya? Uangnya nggak masalah. Sembakonya aja yang dikasih ke fakir miskin gitu ya Ustaz ya? Iya. Oh iya. Nah, jazakallah khair Ustaz. Iya, baik, yang nanti tentang transfer uang nanti saya pelajari dulu tentang flip, ini sudah ada yang beri info. Ya. Nanti saya akan kaji secara lebih detail dulu dan saya bandingkan dengan pembahasan riba. Baik, ada satu lagi lewat Zoom, silakan. Baik Ustadz, Pak Yayan Sofian. Iya, baik. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Baik, sebelumnya tadi Ana tidak menyimak sepenuhnya kajiannya. Kalau sudah dibahas, Ana mohon diulang pertanyaannya. Kan sekarang kalau melamar pekerjaan biasanya yang saya lihat ada sudah tercantum termasuk asuransi atau sebutlah satu lembaga di Indonesia yang sudah terkenal ya. Yeah. Nah, jadi si calon karyawan ini sudah terdaftar gitu. Jadi secara otomatis sudah terdaftar ya. Bukan kita yang minta, tapi karena konsekuensi kita daftar pekerjaan ya. Akhirnya dapat asuransi tersebut. Ya, dokter.
Betul Pak Sofyan ya? Tapi kan bayarannya dari upah kita ya per bulan gitu sudah dipotong untuk itu gitu. Bagaimana itu Ustaz? Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Ustadz Irwandi, itu namanya asuransi yang jadi ikutan. Jadi ikutan. Jadi bukan maksud pokok. Saya kerja gitu. Namun yang kasih asuransi tadi, maaf, kita bayar baru dapat asuransi atau itu dari perusahaan kasih? Itu dari perusahaan. Karena kita sebagai pegawainya, perusahaan punya hak untuk kasih gitu. Halo? Iya, dipotong Iya? tiap bulan. Dipotong tiap bulan. Karena kalau itu sudah konsekuensi, silakan dimanfaatkan. Cuma para ulama beda pendapat, itu boleh dimanfaatkan cuma sebatas premi saja, ataukah boleh dimanfaatkan utuh ganti rugi yang diberikan. Kalau waroknya sih manfaatkan cuma sebatas premi saja. Namun kalau dia fakir miskin, silakan manfaatkan lebih daripada itu, tidak masalah kalau itu kebutuhan dia. Ya. Ya. Baik, lewat WA silakan. Mau tanya Ustadz, afwan di luar tema, jika dulu ana pernah berhutang untuk bermaksiat, yaitu hutang membayar karaoke musik, apakah hutang ana harus dilunasi Ustadz? Hutang sudah untuk maksiat lagi. Kalau bisa berhenti dan tidak bayar juga ya aman-aman saja sih. Sampaikan saja saya sudah tobat, kalau konsekuensinya tidak ditagih lagi ya alhamdulillah. Kalau konsekuensinya ditagih lagi ya resikomu sebagai orang yang berbuat salah dulu dan ditagih saat ini. Wallahu a'lam. Baik, lewat telepon langsung. Assalamualaikum. Ada? Belum. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Ibu Rufaida, silakan. Ibu Rufaida. Bismillah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rufaida. Ustaz, gimana dengan investasi? Jadi kita ada asuransi investasi, jadi kita ikutan investasi, tapi gimana ya? Ada asuransinya juga gitu, asuransi jiwa. Kita ikut apa tadi? Investasi. Investasi terus? Tapi ada juga asuransi jiwanya di dalam. Nah, terus yang ditanyakan ya? Riba atau bukan gitu, Ustaz? Kalau untuk asuransi, kalau untuk investasinya, nah, terus yang ditanyakan ya? Kalau investasinya itu kalau misalnya perusahaannya untung kita untung, kalau perusahaannya rugi kita rugi, tapi ada asuransinya di dalamnya. Nah, asuransinya itu tetap gitu. Dari awal udah dicantumin gitu, jelas harga klaimnya segini. Mau pas investasinya tahun keberapa kayak berapa, pas meninggal dapat si klaim itu. Preminya? Preminya tetap. Preminya tetap. Dia bayarkan premi ya. Preminya tetap, terus dapatnya sesuai dengan premi. Dapat apanya? Klaim. Investasinya. Investasinya itu gimana? Enggak, yang klaim kan preminya tetap, klaimnya tetap gitu. Preminya tetap untuk investasi dan asuransi gitu, Ustaz. Oh, jadi sekaligus ya? Sudah satu paket itu? Untuk investasi dalamnya sudah ada asuransi? Ya, tapi untuk investasinya nggak ada ketentuan, dapatnya segini-segini, nggak ada. Terus? Tapi untuk asuransinya udah tetap. Mau di tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tetap klaimnya segitu aja. Asuransi didapatkan kapan? Klaim itu didapatkan kapan? Kalau meninggal. Kalau meninggal dunia? Ya, baiknya tidak dimanfaatkan, itu cuma sebatas premi saja sih. Amalnya seperti itu. Karena ya unsur untung-untungan di situ. Iya. Iya. Jadi misalnya kalaupun meninggal nggak diambil, jadi investasinya hangus. Kalau tidak apa? Kalau meninggal dunia? Kalau meninggal itu investasinya hangus, yang ada hanya klaim asuransi gitu, Ustaz. Jadi ini yang masalah ini. Dan klaim asuransinya itu besar juga sama dengan investasinya atau bagaimana? Enggak besar sih, bisa dibilang hampir 40-60 lah. Ya rugi lah kalau begitu.
rugi. Dia nggak dapat sesuai dengan premi, rugi dia. Iya kan? Tapi kalau misalnya nggak meninggal, terus investasinya terus berjalan, terus perusahaannya maju, itu dapat besar juga, Ustaz. Iya, tapi masalahnya tidak jelasnya adalah ketika meninggal dunia tadi hangus. Iya, hangus. Nah, itu muskilahnya di situ, masalahnya di situ. Itu jadi ada unsur gorornya di situ tuh, untung-untungan. Iya kan? Iya, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada yang telepon langsung? Belum, baik. Lewat WA coba. Ustadz, bagaimana hukum bagi hasil di bank syariah? Apakah juga termasuk riba? Bagi hasil di bank syariah, sama nitip tapi maksudnya qardun ya, utang piutang. Jadi kalau ada bagi hasil, statusnya sama ya, di dalamnya itu riba. Ya, ada telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana? Ya. Dengan Alek dari Bekasi. Ya, silakan Pak Alek. Ya. Iya, saya mau nanya sama Ustadz. Jadi saya tuh beli mobil dari. Halo? Iya, langsung Pak. Iya, Ustadz. Saya mau nanya, Ustadz. Langsung via telepon saya, jangan dengar siaran Pak, nanti delay. Oh, baik, Ustadz. Iya. Saya beli mobil second dari teman saya di Iya. tahun ketiga. Nah, mobil itu statusnya dia udah punya polis asuransinya gitu. Nah, ketika saya beli mobil itu, apakah asuransinya bisa saya gunakan juga atau tidak, Ustaz? Itu otomatis ikut kan Pak? Iya, betul. Jadi statusnya mobilnya itu udah punya polis gitu sekarang. Terus ketika saya beli itu, apakah asuransinya itu bisa saya gunakan juga nggak? Saya bisa klaim asuransi dari mobil itu atau tidak gitu? Bisa. Oh, bisa ya, Ustaz ya? Iya, bisa. Nanti ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi Bapak cuma sebatas premi yang disetor, satu. Bisa jadi kalau fakir miskin yang tadi dibahas Ustaz Irwandi itu boleh ngambil semua ganti ruginya. Namun kalau Bapak mampu ya cuma sebatas premi yang disetor saja. Oh gitu. Iya. Oh, baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Cukup Alex? Terima Ya. kasih banyak. Allah Ya, ya. baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon lagi? Buatan? Ya, via Zoom silakan. Silakan, Ibu Wardah. Ibu Wardah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi kita pernah mendengar salah satu kerabat saya yang dia tuh notabene-nya seorang PNS, Ya. dan dalam keadaan dia sedang meminjam utang di bank. Terus orang anaknya tuh mempertanyakan, Ustaz, bagaimana kelanjutan utangnya ini, soalnya anak ini masih kecil, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya ini pergi duluan, bagaimana dengan utangnya? Terus kata yang si bapaknya ini, katanya itu akan ada hukum pemutihan, katanya Ustaz, kalau PNS. Nah, itu sama halnya dengan, saya pernah juga dengar dari teman saya, katanya kalau ada jasa kredit mobil yang berapa bulan pun kita sudah kredit, tapi kalau kita tiba-tiba meninggal itu tuh langsung lunas gitu, Ustaz. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Iya, yang langsung lunas di sini goror untung-untungan. Dari sisi dari pihak yang mengeluarkan, pihak penanggung, itu dia merugi nantinya karena dia tidak bisa dapatkan pembayaran utuh. Sedangkan mobil jadi miliknya gitu. Atau utang tadi dianggap selesai, nggak kembali utuh. Goror di situ karena tidak kembali utuh dan waktunya tidak jelas. Maka ada unsur seperti ini dari sisi dia tadi melakukan transaksi itu, ada sisi gorornya plus ada ribanya. Jadi dua hal kena gitu. Namun kalau dari sisi dia misalnya sudah dianggap utangnya lunas, ya berarti dianggap lunas. Namun dia punya kesalahan situ karena melakukan goror dan melakukan riba. Wallahu a'lam. Berarti sebagai anaknya, berarti kalau memang orang tuanya Meninggal? pergi keluar,
Iya. Berarti tetap harus melunasi Ustaz, meskipun pihak banknya mungkin sudah mengatakan lunas, itu gimana Ustaz? Ya berarti sudah lunas. Oh berarti dosanya aja berarti ya? Iya, dosanya, dia harus taubat di situ, dan ini harus butuh kesadaran sendiri untuk memahamkan ini nggak boleh gitu loh. Ya, baik. Baik, ada yang telepon? Ya, baik, lewat WA silakan. Mau tanya, ada salah satu bank syariah yang menawarkan program deposito dengan akad wadiah. Tetapi di setiap bulannya ada sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di awal. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Wadiah itu cuma nitip, tidak bagi hasil. Kalau mudharabah itu baru menaruh uang di situ, usaha dijalankan, baru nanti ada bagi hasil. Kalau wadiah tidak ada bagi hasil. Ya, wadiah cuma nitip. Konsekuensinya ada biaya admin, dia harus bayar di situ, dipotong dari tabungannya misalnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan mungkin dari Zoom terakhir. Ya. Silakan. Ya. Silakan Bu Dea Mega Putri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita kuliah mengambil jurusan asuransi? Terus? Dan ada satu mata kuliah yang mewajibkan kita untuk mencarikan nasabah untuk mengikuti asuransi tersebut. Belajar asuransi, terus nanti dia bekerja di mana? Kerjaannya sih belum tahu Ustadz, cuman dia hanya mengambil jurusan asuransi syariah gitu Ustadz. Nah, nanti asuransi syariah insya Allah kita kaji besok apa itu betul itu asuransi syariah. Terus yang kedua, nanti perlu diseleksi ketika dia bekerja. Dia harus tahu mana asuransi yang benar dan asuransi yang tidak. Nanti akan jelas besok insya Allah untuk asuransi syariah ini. Baik. Satu lagi mungkin dari Zoom silakan. Baik Ustaz. Ibu Suryati Ilaihi. Ibu Suryati. Ya, silakan Bu. Ya, mungkin lebih dekat lagi. Ini Bu, teleponnya nggak jelas suaranya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bu Suryati. Iya, ini mau tanya Ustaz. Saya pernah mengikutkan asuransi anak saya, yaitu asuransi beasiswa. Iya. Beasiswa dengan kontrak 9 tahun, Iya. 9 tahun. Iya. Dalam perjalanannya setelah tahun ke-6, di tahun ketiga kebetulan tamat SD, dia pernah menerima kelangsungan dana semacam beasiswa katanya begitu, sejumlah tertentu. Kemudian nanti 3 tahun kedua lagi akan menerima seperti jumlah yang sama sesuai perjanjian. Nah, pada 3 tahun kedua ini atau tahun ke-6, saya mengecek itu kenapa belum ada. Terus setelah saya cek ternyata uang yang saya setorkan selama 6 tahun itu hanya disetor oleh kolektor cuma 5 tahun. Nah, karena ini bermasalah, maka sambil saya mengamati bagaimana sistem asuransi sebenarnya, sebenarnya timbul keraguan juga. Pada akhirnya saya bermohon untuk keluar, kemudian dengan bahwa dana ini harus dikembalikan. 1 tahun proses itu dana dikembalikan walaupun tidak sesuai jumlah. Kemudian saya ditabar masuk, pokoknya saya menarik diri begitu. Dana itu saya tarik, kemudian saya simpan, jumlahnya berkurang, katakan 60 lebih, yang diterima tinggal sekian. Terus saya simpan ke bank syariah atas nama anak saya yang masih umur. Kemudian dana tersebut, saya berpikir begini, kebetulan saya daftarkan anak saya untuk naik haji, ada niat naik haji, saya keluarkanlah uang itu sebagian untuk daftarkan anak saya untuk naik haji, insya Allah. Pertanyaannya begini,
apakah dana ini dana yang saya tarik tadi yang sudah masuk di asuransi kemudian keluar lagi, yang pasti sudah bersentuhan dengan asuransi kemudian keluar kemudian saya tarik masukkan ke Bank Syariah haji tadi, apakah Bank Syariah kemudian saya tarik sebagian untuk daftarkan haji anak saya. Pertanyaannya apakah apakah halal haram atau bagaimana ini, karena dana tadi sudah lewat asuransi kemudian saya tarik kembali walaupun jumlahnya lebih kecil yang saya terima daripada yang jumlah yang saya setorkan. Demikian Ustaz. Ibu sudah rugi, bukan ini jadi haram di situ. Ibu terima risiko berarti karena sudah dizolimi, akhirnya ibu tidak dapatkan utuh seperti premi yang disetor. Jadi saya nggak bahas ibu dapat harta haram nggak, itu harta ibu, namun harta ibu berkurang. Iya. Nah, silakan diambil, memang haknya segitu, ya sudah. Yang tadi yang lebihnya yang tidak ibu dapat, ya itu kezoliman asuransi di situ. Dia makan harta batil di situ. Oh iya, jadi di pihak saya atau anak saya tidak kena ribanya ya? Enggak, ibu malah rugi. Ibu lagi kena kasus dirugikan gitu loh, Bu. Dan itu uang ibu. Jadi kalau uang itu ibu manfaatkan lagi, ya sudah, itu memang hak ibu. Namun ibu harus terima karena konsekuensinya seperti itu. Siapa yang ikut asuransi pasti akan rasakan seperti ini juga. Iya, memang di pertimbangan awal setelah saya buka perhatikan, oh ini store-nya sekian, nanti terimanya sekian. Di situ saya berpikir jangan-jangan ada ribanya, sehingga itu juga yang menyebabkan saya harus berkesimpulan untuk menarik dana ini. Berkenan juga dengan kondisi lembaga keuangan atau asuransi tersebut yang tidak kurang valid begitu menurut saya, karena banyak kolektornya yang menyalahgunakan. Iya. Mungkin ya seperti itu, mudah-mudahan manfaat untuk kajian kita pagi ini. Insyaallah malam ini nanti ada untuk kajian remaja dan akan berlanjut juga besok tentang pembahasan asuransi syariah. Kalau sempat kita juga bahas nanti BPJS. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dijauhkan dari yang haram dan senantiasa diberikan sifat qanaah dan kecukupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.